Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufina Pramudita. Absensi 120 2018 275. Saya di sini akan berpresentasi mengenai e-bisnis dan e-commerce. Bisnis. Bisnis adalah aktivitas produksi, jual beli, pemasok, dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersial. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Ada dua operasional perusahaan dalam e-commerce, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu sendiri adalah bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian fungsional lainnya. Pihak eksternal ada pelanggan, pemasok, pemerintah, konsumen, dan lingkungan lainnya. Jenis-jenis aktivitas bisnis. 1. Perolehan atau pemasokan bahan baku atau jasa. 2. Produksi barang atau jasa. 3. Pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. 4. Transaksi jual beli. 5. Pemasaran. 6. Pelayanan. 7. Kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan. 8. Pembinaan hubungan baik dengan para stakeholder. 9. Pembelajaran bisnis. E-commerce dan e-bisnis. E-bisnis, menurut definisi dari R. Kelly Renier, suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Jenis-jenis transaksi e-bisnis dan e-commerce. Ada business to business, yaitu transaksi perdagangan atau jual beli antara perusahaan yang satu dengan penjual, perusahaan lainnya sebagai pembeli. Ada collaborative commerce. Para mitra bisnis bekerja sama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan demi keberhasilan transaksi jual beli. Business to commerce. Perusahaan sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli. Commerce to business. Pelanggan memberitahu barang atau jasa yang ingin dibeli via internet, kemudian para perusahaan menyediakan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan memilih yang terbaik baginya untuk bertransaksi. E-bisnis, jenis-jenis transaksi. Ada commerce to commerce, yaitu transaksi jual beli produk atau jasa antara perorangan. Ada inter-business commerce atau business to employers, yaitu perusahaan penjual produk atau jasa kepada para karyawan sendiri via internet dengan ketentuan dan potongan harga khusus. Perusahaan juga mendistribusikan peraturan-peraturan baru, pelatihan-pelatihan atau training, dan lain-lain via internet. Government to citizen atau e-government. Pemerintah melalui masing-masing departemen atau kementerian, badan-badan usaha milik negara, serta lembaga-lembaga negara lainnya memberi layanan-layanan via internet kepada masyarakat. Mobile commerce atau e-commerce, transaksi jual beli melalui perangkat mobile seperti handphone, laptop, dan sejenisnya. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Dampak positif dan negatif e-commerce. E-commerce memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka
yang memanfaatkannya. Namun, di sisi lain, ternyata e-commerce juga punya dampak negatif. Dampak positif e-commerce. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market expose, berpotensi untuk memperoleh jangkau secara global, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operation cost, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan, membantu mempersingkat waktu produksi, dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatif e-commerce, yaitu potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemudian terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otoritas, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada aktivitas B2C. Membuka peluang semakin banyak produk dan jasa yang dapat dikirim secara digital, software, film, lagu, pulsa, jasa pembuatan bisnis plan, macam-macam desain. Para konsumen pun akan semakin banyak yang terdorong atau termotivasi untuk mengikuti tren perkembangan mencoba bertransaksi yang cepat, mudah, dan hemat. Cepatnya proses komunikasi dalam bertransaksi semakin memotivasi para produsen untuk meningkatkan jenis, jumlah, serta keunikan secara dalam transaksi digital. Jenis produk dan jasa dalam transaksi e-commerce. Ada digital produk, seperti penjualan software, film, lagu, buku, album foto, layanan updating, dan berbagai software, dan lain sebagainya. Physical product, seperti penjualan baju, sepatu, jam tangan, dan lain sebagainya. Transaksi dilakukan secara online, elektronik, virtual, seperti pengiriman barang dilakukan secara fisik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.